Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ketua Badan Pembina Hikmat Muslimat NU Pusat, Ketua Umum PP Muslimat NU, Gubernur Jawa Timur Ibu Nyai Hajah Hovifah Indar Parawansa. Yang kami hormati Ketua Penasihat PP Muslimat NU, Ketua Hikmat Muslimat NU Pusat, Ibu Nyai Hajah Mahfudoh binti Kiai Haji Wahab Hasbullah beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang kami hormati Ketua Periodik Ibu Dr. Erna Endin Julia Sufihara, kemudian Ketua Bidang Dakwah Ibu Dr. Anda Hajah Nurhayati Said Agil Siraj, Sekretaris Umum PP Muslimat NU Ibu Dr. Gigi Ulfa Masufa MKM beserta seluruh jajaran pengurusnya di tingkat pusat. Yang kami hormati narasumber kita, Ibu Dr. Inet Wanedra, spesialis anak. Yang kami hormati seluruh ibu-ibu muslimat NU peserta taklim virtual, baik di dalam maupun di luar negeri, di mana pada hari ini jumlah pesertanya ada sekitar 69, mungkin yang lain memantau melalui YouTube. Berasal dari pengurus tingkat pusat, wilayah, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, dan beberapa dari PCI Muslimat NU. Alhamdulillah wa syukrulillah, berkat ridho dan hidayah dari Allah, kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan, sekaligus bergabung pada acara taklim virtual dan Riyadhah Nasional dengan tema tetap fresh vaksin di bulan Ramadan. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Seluruh peserta taklim virtual dan Riyadhah Nasional yang kami hormati, sesungguhnya berpuasa bagi warga muslimat NU itu bukan suatu hal yang mengagetkan tubuh, karena warga Nahdliyin dalam kesehariannya sudah terbiasa menjalankan puasa sunat, baik Senin Kemis, puasa Daud maupun puasa sunat yang lainnya. Meskipun dalam keadaan puasa, warga muslimat NU tetap tidak mengurangi kegiatannya untuk berkhidmat kepada masyarakat dalam berbagai bidang, entah itu sosial, pendidikan, kesehatan, dakwah, bilhal, bil kitabah, bil IT, dan lain sebagainya. Namun aktivitas ini jangan sampai membuat tubuh kekurangan zat gizi atau kelaparan. Puasa dilakukan hanya mengistirahatkan selama beberapa jam organ tubuh dengan tetap memperhatikan aturan atau perencanaan sesuai gizi seimbang. Semua akan berjalan normal jika kita mengikuti aturan gizi saat berpuasa. Nah, apa saja kiat-kiatnya dan tip-tipsnya untuk supaya yang perlu dipahami agar tubuh tetap sehat saat puasa sekaligus bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Mengingat puasa di bulan Ramadan ini dilakukan terus-menerus tanpa jeda selama sebulan penuh kecuali yang berhalangan. Baik, karena tahun ini pemerintah sedang giat melaksanakan program vaksin COVID-19 dengan segala kemungkinan dampaknya, apalagi ini bulan puasa, maka perlu juga hal tersebut kita bahas dalam kesempatan yang baik ini dengan maksud agar para pengurus dan daiyah muslimat NU dapat meneruskan kepada jamaahnya di daerah masing-masing. Untuk menjawab itu semua, di tengah-tengah kita telah hadir seorang dokter spesialis anak, dokter spesialis anak yang alhamdulillah beliau juga seorang Nahdliyin yang saat ini aktif sebagai sekretaris 1 PP Muslimat NU, yaitu Ibu
Wanedra Komarudin. Ibu Wanedra sudah bersama kita? Assalamualaikum Mbak Dia. Iya, ya, terima kasih Mbak Inet. Oke, terima kasih Bu Wanedra. Kader NU kelahiran Riau ini itu juga sebetulnya menantu seorang ulama besar di Bangkalan Madura. Ya, darah santrinya mengalir di tubuhnya. Saya mengenal beliau sejak 20 tahun yang lalu ketika sama-sama menjadi panitia kongres Muslimat NU di Pondok Gede. Waktu itu masih muda dan imut ya. Ya memang Bu Wanedra, sekali lagi ini beliau adalah dokter spesialis anak, konsentrasinya pada nutrisi dan tumbuh kembang anak. Lulus dokter dari Universitas Gadjah Mada tahun 2018 akhir dengan judul disertasi hubungan, ini saya nggak bisa bacanya nih, TORC dengan kognitif dan kadar asam amino esensial anak pendek, stunting ya, usia 6-24 bulan di Jakarta. Dosen juga beliau ini di bagian ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi di Jakarta. Praktek juga di Rumah Sakit Yarsi, kemudian juga praktek juga pernah praktek, ya sekarang masih ya Mbak ya, klinik DPR RI dan Asomadiah Medicare Center. Aktivitas sosialnya selain menjadi sekretaris 1 PP Muslimat NU, juga beliau sebagai ketua 2 Aliansi Pita Putih yang konsentrasi kepada kesehatan ibu dan anak. Aliansi Pita Putih Pusat, pengalaman sebagai penggagas program HIV untuk masyarakat melalui bantuan Global Fund PBNU, program imunisasi nasional, bantuan PP Muslimat NU MCC USAID, kemudian juga program TB sebagai sekretaris TWK TB CCMGF dan kesehatan reproduksi dengan The Ford Foundation. Kemudian juga beliau aktif meneliti dalam bidang nutrisi, khususnya stunting dan dampak lingkungan pada anak. Pokoknya beliau skill utamanya adalah social pediatric, early detection nutrition and growth development, medical service focus, children palliative care. Oke. Kemudian risetnya itu ada 11, tapi nggak akan saya sebutkan semuanya, nanti kepanjangan. Yang satu aja ini mengenai percepatan penurunan stunting melalui revitalisasi ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Hotel Bidakara. Dan kemudian untuk karya yang sudah dipublikasikan adalah buku Dokter Keluarga, diterbitkan oleh Yarsi tahun 2016. Beliau juga rajin mengikuti conference dan workshop baik di dalam dan luar negeri. Yang di luar negeri saja yang akan saya sebutkan yaitu di Scotland, UK. Atau di Inggris 2014 itu Biomedical Update Meeting, betul Mbak Inet ya. Epigenetic Training for Medical School di Sri Lanka 2014. Setahun 2 kali nih Mbak nih ya. Terus dari Sri Lanka terus ke UK atau ke UK dulu mampir Sri Lanka. Ya. Baik, demikian Ibu-ibu, kita selalu bacakan CV narasumber karena ini sebagai bentuk penghormatan atas prestasi-prestasinya. Sekarang mari kita simak saja paparan beliau yang berjudul Tetap Sehat dan Produktif Selama Puasa Saat Pandemi ya, dan vaksin untuk cegah corona. Nah, bila nanti ada pertanyaan dari ibu-ibu, kami silakan bisa melalui menu chat atau raise hand. Sekarang saya persilakan Ibu Dr. Inet Wanedra, spesialis anak, untuk menyampaikan paparannya. Monggo silakan Mbak Inet. Terima kasih Mbak Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu. Pagi menjelang siang ini kita memang kekurangan sekali glukosa. Tapi saya lihat yang terhormat tadi Bu Nyai Mahfudoh Aliubed, alhamdulillah banget beliau begitu bersemangat. Jadi kalau saya tidak bersemangat saat ini, saya rasanya malunya besar. Yang terhormat Bu Mahfudoh,
apa kabar? Maaf lahir batin, sehat selalu Ibu. Dan Mbak Ul masih di Jombang kah Mbak Ul? Mudah-mudahan semua sepesantrennya sehat semua, kemudian diroh untuk menjalankan ibadah puasa begitu hebatnya. Terbayang ke pondok pesantren, jadi kangen, tapi nggak boleh pulang. Gimana ceritanya? Yang saya hormati, mudah-mudahan ada yang mendengarkan, Ibu Khofifah, ya, Ibu Ketua Umum kita, Ibu Gubernur. Beliau tentu saja sibuk dan panutan beliau tetap sehat dalam menjalankan aktivitasnya. Kemudian terima kasih Dr. Erna. Sebetulnya Dr. Erna tadi sudah menyampaikan bahan imunisasi yang sudah sangat update ya, Dr. Erna. Kemudian yang saya hormati para pengurus harian barangkali hadir pada takdim virtual kita ini. Punya Alina lihat ada, terima kasih. Para sekretaris yang lain, Bu Sekum lagi sibuk barangkali, kemudian bendahara, dan para pengurus hikmat yang saya cintai. Selamat buat ibu-ibu semua yang sudah menjadi penjaga amal ibadah muslimat. Jadi setiap hari Selasa, walaupun saya dengan kesibukan, kadang-kadang saya dengarkan sambil memeriksa pasien. Hari ini pasien saya minta datang setelah jam 12. Ibu-ibu pengurus PW, PC, PAC, dan pengurus muslimat yang ada di luar negeri yang saya cintai, mudah-mudahan kita sehat semua. Saya mungkin menambah saja judul yang diberikan oleh Bu Azah, tetap sehat dan produktif selama puasa saat pandemi, serta bagaimana kita melakukan vaksinasi untuk mencegah corona. Sebagaimana kita ketahui, puasa itu adalah ya dalam pandangan Islam tidak memasukkan sesuatu melalui mulut sejak imsak sampai dengan kita dengar beduk. Jadi kalau di Indonesia alhamdulillah cuma 12-13 jam, kalau di UK 20 jam, kalau di Norwegia jadi banyaklah negara yang lebih dari 12 jam seperti kita, 12-13 jam. Padahal di dalam tubuh kita, tubuh itu bisa mempertahankan kadar gula darah hingga 4 jam. Jadi kalau tadi pagi kita makan sahur jam 4, berarti bertahan itu glukosa di dalam darah sampai dengan jam 8. Namun alhamdulillah kita punya cadangan liver. Jadi liver kita besar dalam tubuh kita sekitar 2-3 kilo. Kalau badannya seperti saya nih bisa 2-3 kilo. Nah, di dalam liver itu ada cadangan. Jadi ada cadangan glukosa, nanti akan dilakukan oleh siklus kehidupan kita, protein maupun lemak akan menjadi glukosa. Jadi jangan khawatir kalau kita tidak bisa bertahan. Tubuh kita alhamdulillah sudah bisa dengan proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita, maka kita bisa bertahan. Dan lagi pula sebetulnya kalau kita kalau cuman 12 jam, jangan khawatir lah. Itu intinya seperti itu. Ada protein dan lemak untuk nanti bisa menjadi karbohidrat untuk sumber energi. Nah, prosesnya kalau di kedokteran disebut dengan gluconeogenesis, ya di sini ada gambar hati, dari hati glukosanya sampai ke otot kita, juga ke otak, dan seluruh organ kita membutuhkan glukosa. Jadi masalah puasa itu ada di sana. Manfaat puasa jelas ya, selain itu memang ibadah wajib kita di dalam dunia kedokteran, bisa menurunkan tingkat stres oksidatif dan inflamasi. Jadi nanti
bisa mencegah terjadinya kanker, kemudian meningkatkan kerja sistem imun serta mencegah terjadinya penuaan dini. Kemudian untuk anak-anak ya, saya boleh singgung anak-anak ya, pembelajaran bagi anak-anak dan mengendalikan diri serta disiplin. Ya, mengajar puasa pada anak-anak kan mulai dari ya puasa 3 jam, 4 jam gitu caranya ibu-ibu yang punya anak supaya mereka berpuasa. Nah, ada beberapa penyakit tentunya nanti akan menjadi masalah apabila ya. Kenapa? Karena pada waktu sahur ini indeks glikemik kita rendah. Indeks glikemik itu maksudnya glukosa yang ada rendah, dapat mempertahankan kadar gula darah itu lebih lama seperti karbohidrat yang kompleks untuk mencegah energi, juga yang berserat tinggi, contohnya beras merah, ubi, kacang hijau, oatmeal, roti gandum, apel, dan pisang. Jadi kita maksudnya selain kita menggunakan glukosa yang kita makan itu dari nasi, kalau kita menggunakan beras merah ya yang mempunyai indeks glikemik rendah itu bisa mempertahankan glukosa lebih lama lagi yang tadi kita sebutkan 4 jam. Kemudian pada saat berbuka kita menggunakan makanan yang indeks glikemiknya yang tinggi. Mungkin kalau dalam Islam makanlah dengan makanan yang ada glukosanya, yang manis gitu ya. Atau makan dengan Mbak Nia gitu ya, bukan di depannya Mbak Nia yang manis gitu ya, bukan begitu maksudnya ya. Yang mempunyai kadar glukosa tinggi gitu. Ya seperti ya. Baik, kita mungkin nutrisi sebetulnya kita mesti makan dengan makanan yang seimbang. Ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. Cuman hati-hati. Nah ini rata-rata buat kita yang aktif bekerja, barangkali kerja mulai pagi sampai sore, rata-rata perempuan atau laki-laki dewasa membutuhkan 2000-an kalori, makan 3 kali sehari, sekali makan ya lebih kurang ya 700 kalori. Kemudian makanlah dengan makan sahur yang tepat waktu, kemudian stamina kita turun di pagi hari sebab kadar gula turun di bawah normal sehingga harus makan sahur. Mungkin kalau seandainya kita mempunyai cadangan energi yang banyak, kalau kita tidak makan sahur barangkali airnya yang kurang. Jadi oleh sebab itu buat ibu-ibu yang sedang menggunakan diet hanya makan tidak makan karbohidrat, maka sahur itu tetap penting untuk minum karena supaya tidak dehidrasi. Protein sebaiknya 75% protein ini digunakan 75% kekebalan tubuh kita. Apalagi saat COVID, saat ini kita butuh protein yang cukup tinggi untuk mengganti sel yang rusak, ya, kemudian membentuk hormon dan sel yang menolak virus yang masuk. Jadi tetap harus makan protein ya. Sebaiknya saya membuatkan gambar di sini ikan ya, protein ikan nabati ini lebih baik kita konsumsi daripada protein yang lainnya. Karena ikan itu mengandung kalsium yang tinggi. Per 100 gram ikan memiliki 32 gram protein yang tadi kalau di slide sebelumnya kebutuhan protein kita sekitar 30% dari yang lain. Nah, semakin kecil ikan semakin bagus karena kita akan menyantap semuanya sehingga kalsium semakin tinggi. Jadi ikan teri itu lebih enak ya. Bukan maksudnya lebih baik daripada ikan yang lebih besar. Tapi mungkin ada beberapa ikan yang seperti ikan gabus itu asam aminonya tinggi. Jadi baik betul kita makan terutama yang mempunyai ginjal yang rusak. Asam amino itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, untuk ginjal yang rusak itu asam aminonya sulit termodifikasi di dalam tubuh kita. Nah, ini beraneka vitamin sudah sangat
tahu kita semuanya. Nah, ini yang menjadi masalah. Kita selalu makan dengan karbohidrat yang banyak, vitamin jarang ya. Jarang kita gunakan, sebaiknya mungkin selama ini kita menggunakan buah-buahan, tapi kadang-kadang saja. Nah, mungkin selama pandemik ini untuk menjaga stamina, mesti juga kita menggunakan vitamin C terutama, vitamin A, mungkin kalau yang doyan cabai, itu banyak vitamin A-nya di cabai itu. Tapi mungkin vitamin C tidak semuanya kita kan makan jeruk ya, memang vitamin C-nya tinggi. Tapi kalau kita senang menggunakan tomat di dalam sambal terasi, boleh juga tuh. Tapi mungkin kadarnya tidak setinggi mungkin. Kita butuh 500 sampai dengan 1000 untuk mempertahankan stamina supaya tetap sehat. Vitamin C. Kemudian minum. Nah, ini terutama untuk pasien-pasien yang diabetes ya. Jadi kan salah satu gejalanya adalah kepengen kencing terus. Nah, jadi mutlak untuk mereka menjaga minum, karena air yang keluar itu banyak, yang masuk tidak ada, ini yang menjadi persoalan. 8-10 gelas setiap hari mesti kita minum. Kemudian boleh kita makan lemak, ya boleh ya, karena memang terutama otak kita butuh butuh DHA. DHA itu sumbernya adalah lemak terutama lemak dari ikan. Jadi boleh kita makan tapi jangan terlalu banyak. Ya, dari mana lemak itu? Ya, kalau bisa ya dari ikan, jangan lemak yang dari minyak. Kalau ada yang aslinya dari Padang, coba dilihat ya. Kita masak, kemudian bikin rendang, setelah itu lemaknya banyak sekali, nah itu nempel kan. Nah, begitulah lemak itu nempel di dalam pembuluh darah kita. Nah, oleh sebab itu lemak boleh tapi jangan terlalu banyak. Kalau bisa ya dari ikan saja, karena ikan itu sudah ada lemaknya. Hindari, nah sekarang kan menjadi persoalan makanan olahan. Makanan olahan itu banyak lemak juga, nah itu berbahaya ya. Jadi makanan cepat saji, makanan ringan yang banyak, nah itu menjadi persoalan kalau kita memakan makanan lemak itu. Nah, buat yang hipertensi terutama jangan terlalu banyak makan dengan makanan telur asin ya, yang asin-asin, karena ini akan berbahaya di dalam tubuh kita. Nggak boleh banyak-banyak ya, terutama orang yang punya sakit darah tinggi. Nah, bagaimana supaya aktif nih? Ini saya tahu ibu-ibu muslimat banyak yang diabetes, kemudian ada yang gastritis atau sakit mah, kemudian ibu hamil dan menyusui. Ini gimana? Nah, untuk yang diabetes ya ada 3 tingkat. Kalau tingkat 1 dan 2 ini mereka menggunakan obat oral bisa dikendalikan. Tetapi kalau tingkat 3 mereka harus suntik. Nah, ini yang menjadi harus diperhatikan, karena suntikan itu kan sulit kita mengendalikan. Terutama kalau suntikannya itu 2 kali ya. Jadi di dalam tingkat 3 ini ada juga beberapa tingkat di dalam untuk diabetes itu. Nah, ini ya di beberapa kepustakaan saya baca, ini tidak dianjurkan puasa. Namun motivasi yang kuat dan pengetahuan yang ketat perlu diberikan kepada pasien-pasien ini. Karena yang suntikan sekali sehari, kecuali yang suntikannya itu sekali sehari. Nah, ini yang mungkin bisa dimotivasi untuk tetap berpuasa. Nah, tadi diabetes ya, semua udah ya. Diabetes untuk yang belum tahu, jadi sakit gula, salah satu keluhannya itu adalah ingin makan terus, ingin minum terus, kemudian gatal-gatal di badannya, ya.
terutama buat ibu-ibu yang belum terdiagnosis diabetes, kalau ada gejala seperti tadi, nah itu cepat-cepat periksa gula darahnya. Nah, kalau yang udah tahu, mereka sudah biasanya, terutama orang tuanya yang diabetes, ini mereka biasanya sudah tahu dan cek gula juga. Kalau memang gulanya tinggi, nah maka saat itu dia sudah terdiagnosis sebagai pasien diabetes. Nah, pengendalian obatnya ini harus betul-betul di saat berpuasa ini, karena biasanya kalau dokter baru mendiagnosis pasien diabetes, dia menggunakan obat oral. Nah, setelah obat itu bisa terkendali, nah itu tidak masalah. Nah, yang masalah tadi, kalau dia obatnya itu diberikan obat pagi atau siang 2 kali sehari, gulanya masih tinggi, nah itu menjadi masalah. Nah, sehingga ini betul-betul harus dikonsultasikan kepada dokter untuk kemungkinan menggunakan insulin, jadi menggunakan suntikan. Ada juga yang memang dari kecil, terutama diabetes pada anak, obat yang terbaik itu adalah insulin dengan menggunakan suntikan. Nah, jadi memang pada pasien-pasien diabetes pada anak dengan puasa dengan obatnya 2 kali sehari suntik, itu mungkin sulit untuk berpuasa. Nah, kita perhatikan nutrisinya dengan kalori yang cukup, tentu saja berdasarkan berat badan. Perlu pasien-pasien diabetes untuk datang ke nutrisionis, jadi untuk mengetahui berapa kebutuhan kalori yang dia butuhkan. Kalau untuk perempuan ya biasa dimulai dari 1.500 sampai dengan 2.000 kalori. Nah, diaturlah cara makannya. Buka puasa jam 6, makanlah makan utama. Sudah tarawih, makan utama juga. Kemudian mau tidur, ya, habis ngaji barangkali ya, makanan-makanan kecil. Kemudian sahur, makan utama, kemudian sebelum imsak ya makanan kecil. Yang menjadi perhatian yang sering sekali terjadi hipoglikemi sampai dengan pasien itu tidak sadar, ya. Nah, itu biasanya yang menggunakan obat tanpa menggunakan makanan yang cukup, sehingga berbahaya sekali, sehingga sampai menjadi tidak sadar. Ini yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Hal lain, pada penyakit lain, penyakit MAH yang ibu-ibu sering dengar, nah 90% gastritis ini kan disebabkan oleh psikis sebetulnya. Sebab itu betul-betul sangat dianjurkan berpuasa. Ya, jadi sebaliknya yang mungkin kita ketahui, sakit MAH nggak boleh puasa. Tapi yang saya baca itu 90% disebabkan oleh psikis. Oleh sebab itu kalau berpuasa psikisnya baik, otomatis tidak rangsangan lambungnya tidak terlalu hebat sehingga asam lambungnya tidak banyak sehingga tidak terjadi gastritis. Jadi justru harus berpuasa. Hindari makanan pedas yang mengandung gas, kemudian jangan terlalu kenyang pada waktu berbuka, tambahkan setelah sholat tarawih dan menjelang tidur untuk mengatur ritme makanan yang ada di dalam lambung kita. Jangan lupa minum obat MAH, kemudian setelah berbuka, kemudian akan tidur dan setelah sahur. Ya, tenangkan jiwanya supaya nggak stres. Kalau stres itu berarti lambungnya bekerja keras. Gimana kalau puasa dan ginjal, orang yang sakit ginjal, ya, alhamdulillah sebetulnya saat ini kan sudah punya Indonesia itu sudah yang punya BPJS sudah gratis hemodialisis. Jadi tidak seperti 10 tahun yang lalu terdiagnosis ginjal, urium kreatinin tinggi, penurunan kesadaran, meninggal. Itu 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang dengan urium kreatinin yang tinggi bisa dilakukan HD.
Jadi sebetulnya kita harus banyak bersyukur untuk pasien-pasien ginjal. Nah, jadi apakah mereka boleh berpuasa? Ya, kalau gagal ginjal kronik yang memang harus HD, memang berpuasanya mungkin ya hanya ke kiai barangkali ya. Tapi memang tidak boleh berpuasa untuk yang HD. Jadi kalau yang masih terkontrol boleh berpuasa, tetapi yang gagal ginjal terminal yang tidak boleh berpuasa, yang harus di HD, betul. Karena memang saya tahu orang-orang yang melakukan hemodialisis itu kepengen minum dan lapar setelah HD itu. Jadi nggak mungkin mereka untuk berpuasa. Gimana dengan ibu hamil dan menyusui, boleh nggak berpuasa? Boleh ya, boleh. Jika namun tidak berpuasa jika dikhawatirkan puasanya akan mengganggukan perkembangan janin dan kesehatan ibu. Namun kalau ibunya itu merasa cukup kalorinya, ya nggak apa-apa berpuasa. Nah, saat ini pandemi dan kita sudah mendapatkan pencegahan dengan vaksinasi. Jadi sudah sejak 13 Januari yang lalu sudah alhamdulillah sebelumnya pemerintah kita sudah memesan vaksin, maka vaksin kita sudah ada dan siap sudah bisa diberikan. Apa sih sebetulnya tujuan vaksinasi? Vaksinasi itu tujuannya membentuk kekebalan kelompok. Ini yang pertama ya, karena kita nih vaksin COVID ini kan memang semuanya sebetulnya sudah harus, cuman diprioritaskan karena ketersediaan vaksin itu kan tidak banyak. Maka sekelompok yang sudah divaksin itu adalah semua tenaga kesehatan sudah divaksin, alhamdulillah. Kemudian saat ini saatnya lansia, PNS dan para pekerja, guru sudah juga sedang melakukan vaksin. Dan kalau di DKI vaksin itu sudah bisa diberikan pada kelompok agama. Nah, maka saya memasukkan kriteria muslimat itu di dalam kelompok agama. Kita semua kan pengurus, sehingga boleh diberikan vaksin. Jadi beberapa klinik, ya termasuk saya punya klinik swasta, ya saya melakukan vaksinasi dan saya minta izin pada dinas kesehatan untuk dapat melakukan sesuai anjuran Pemda DKI untuk memberikan vaksinasi kepada para aktivis keagamaan. Jadi kalau nanti semuanya kita udah divaksin sudah tenang. Nah, tujuan yang lain selain membentukkan kekebalan kelompok, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID, namun bukan berarti kita setelah vaksinasi kita tidak sudah kebal 100%, tidak. Sama halnya dengan vaksin pada anak ya. Kita BCG sejak zaman dulu sudah kita lakukan, tetapi kok masih ada TBC? Nah, kan pertanyaannya seperti itu. Tetapi jawabannya bisa kita klarifikasi adalah orang yang sudah divaksin, penyakitnya akan tidak seberat orang yang tidak divaksin. Itu jawabannya. Jadi mesti tetap berhati-hati walaupun sudah mendapatkan vaksin. Kemudian melindungi dan memperkuat sistem kesehatan di Indonesia ya secara menyeluruh dan menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Ya, sebagaimana kita ketahui saat ini dengan adanya pandemi ya, jadi kita nggak bisa kemana-mana, ekonomi kita juga ya turun. Jadi marilah kita sama-sama supaya menjaga kesehatan KLB ini supaya berhenti. Kita dengan kita melakukan imunisasi itu kita sudah menciptakan kekebalan kelompok ya, herd immunity.
Jadi proporsi masyarakat yang telah memiliki kekebalan, baik karena infeksi alami atau karena vaksin, yang mampu untuk menghentikan KLB lebih luas, dicapai tanpa menempatkan orang pada risiko tinggi kematian, layanan kesehatan. Nah, yang polio, campak, mumps, dan lain-lain itu kita sudah mencapai kekebalan. Jadi hanya 1-2 yang memang ditemukan polio yang sangat yang sangat liar, nah itu yang masih ada. Tapi alhamdulillah secara 80% sudah terhindar. Nah, itulah yang kita harapkan pada corona ini. Jadi saya berharap muslimat tidak ada yang anti vaksin. Ini secara biologi molekulernya, ya. Jadi nanti vaksin yang masuk itu, jadi vaksin itu diinaktifkan. Jadi tidak diaktifkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita, nanti dia akan merangsang sel memori kita sehingga masuk ke dalam tubuh, sehingga nanti suatu saat kita terinfeksi, kita sudah punya pertahanan. Nah, itu vaksin Sinovac, jadi dia yang inaktif. Nah, dasar pengembangan vaksin ini sudah sejak lama. Jadi Indonesia itu sebetulnya polio sudah bisa mengekspor. Jadi di Indonesia itu dengan vaksin inaktif itu sudah terbiasa. Jadi tidak asing lagi, sehingga kita tidak perlu takut dengan vaksin yang ada di Indonesia yang digunakan saat ini. Mulai presiden sampai dengan kita semua sudah melakukan vaksin. Kemudian Ibu Khofifah sendiri bahkan minta fasilitas pelayanan COVID ditambah, kemudian pelayanan vaksin COVID ditambah nih. Saya baca di koran Ibu Khofifah nggak henti-hentinya siap Jawa Timur untuk bebas corona, bebas COVID. Tapi tetap protokol kesehatan tetap wajib dilakukan setelah mendapatkan vaksin. Hati-hati buat kita semua, mungkin kalau pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus cabang, atau ini mungkin tidak terpengaruh dengan hoax ya. Namun yang perlu hati-hati itu adalah masyarakat yang banyak sekali yang tidak mau divaksin ya, masih hoax ini ada di mana-mana, kita sulit untuk mengatakan bahwa itu segera tidak didengar atau tidak dilihat. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang sudah divaksin, sudah mengetahui bagaimana vaksinasi yang dijalankan di klinik ataupun di rumah sakit. Jadi sebelumnya kita mendaftar online. Nah, nanti di klinik ada namanya meja 1, di situ diklarifikasi yang kita sudah daftar. Namun saat ini sudah dimodifikasi. Bila kita ingin vaksin, silakan datang di meja 1 ini, kita lakukan pendaftaran menggunakan KTP. Jadi jangan lupa bawa KTP, nanti didaftarkan. Kemudian di meja 2 itu kita dilakukan screening mulai dari tensi, kemudian akan dilakukan beberapa pertanyaan, apakah ibu-ibu punya komorbiditas seperti diabetes atau sakit jantung. Nah, kalau seandainya dari screening itu dinyatakan lulus, maka di meja 3 itu dilakukanlah vaksinasi. Nah, setelah itu tidak boleh pulang, 30 menit setelah itu menunggu di klinik apakah terjadi reaksi pada vaksinasi. Jadi itu pelaksanaan vaksin saat ini diadakan. Apakah berbahaya? Sejauh ini reaksi vaksin itu ada, namun ya reaksi sampingnya biasanya ringan dan itu hanya bersifat sementara. Ini contohnya pada slide ini,
jadi merah gitu ya sekitarnya tempat suntikan, kemudian kadang-kadang dipegang sakit, cuman ini bersifat sementara. Ada yang serius selama ini, alhamdulillah yang kami alami tidak ada penanganan, tidak ada efek samping yang serius. Pernah ada demam hari kedua, kemudian diberikan obat demam, sudah selesai. Jadi masalahnya tidak. Nah, pemerintah tentu saja sudah menyiapkan bagaimana kalau vaksinasi ini terjadi efek samping, ya terjadi KIPI, kejadian ikutan pasca vaksinasi, ya. Jadi sudah ada alur mau kemana kita akan melakukan konsultasi bila terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, walaupun kita sudah dilakukan vaksin, jangan lupa tetap protokol kesehatan, tetap harus jalan, pakai masker, jaga jarak, untuk stamina tinggi, gizi seimbang, kemudian kelola stres, ya ini harus tetap kita lakukan. Kemudian untuk Bapak Ibu, untuk ibu-ibu yang punya penyakit tadi diabetes, sakit mah, kemudian sakit jantung, kita kelola ya. Jadi jangan lupa kontrol ke dokter. Kemudian terutama yang sakit gula jangan lupa kontrol. Kemudian tidur cukup, olahraga, ya mandi setelah bepergian, baju-bajunya dicuci gitu ya. Kemudian desinfektan, cuci tangan. Nah, ini adalah protokol yang kesehatan walaupun kita sudah divaksin tapi tetap harus kita lakukan. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus dulu kepada narasumber kita siang hari ini. Baik, ibu-ibu peserta taklim virtual dan Riyadhah Nasional yang saya hormati, Ibu Inet sudah menyampaikan paparannya yang sangat penting dan alhamdulillah kita nggak bosan rasanya kalau narasumbernya itu istimewa, mumpuni dalam bidang kedokteran, namun latar belakang agamanya juga kuat, serta rajin menyapa masyarakat melalui program-program kesehatan dan seorang organisatoris yang handal. Ibu Inet, berikut ini ada beberapa pertanyaan dari peserta, ada nampak di room chat, akan saya bacakan pelan-pelan bila Ibu berkenan. Ya, silakan. Oke, baik. Pertanyaan pertama itu dari Rahmawati, bagaimana agar tensi kita segera naik? Kebetulan saya kategori tensi rendah. Pas mau vaksin kedua itu nggak bisa karena tensi belum mencapai 100 dan sudah lewat waktu, apakah saya harus mengulang vaksin awal lagi? Itu pertanyaan pertama. Sekaligus ya, saya bacakan yang kedua. Kemudian, Assalamualaikum Bu Dokter, saya Ida Farida dari Sukma Jaya Depok. Rencana insya Allah saya hari Kamis ini mau vaksin, tapi saat ini sedang sakit gigi, kepala pusing, tapi tidak demam. Pusing kenapa ini? Mau lebaran. Oke, ya. Apakah tetap boleh dilanjut Dok vaksinnya pada hari Kamis ini? Sedangkan saya minum obat sakit gigi ketika berbuka dan sahur. Terima kasih dokter. Satu aja lagi ya Bu Dokter. Pada saat puasa, kapan waktu yang tepat untuk minum suplemen, vitamin-vitamin gitu ya, vitamin D, C, dan zinc juga, saat subuh atau maghrib, apakah suplemen ini tidak berbahaya untuk tubuh? Itu 3 aja dulu Bu Inet, monggo direspon dulu. Ya, terima kasih Bu Rahmawati. Jadi Ibu tensinya rendah, beda sama saya ya Bu. Jadi senang nih Ibu nggak minum obat darah tinggi setiap saat. Exercise Bu, jadi Ibu olahraga agar tensinya stabil. Kemudian kalau lewat waktu enggak masalah Bu, karena gini, prinsip vaksinasi itu apa saja vaksinnya, kita mempunyai nilai itu umpamanya kita contohkan 100,
untuk memberikan kekebalan terhadap satu penyakit, dalam hal ini corona, ya, COVID, 100. Nah, pada vaksin yang pertama ibu udah masuk 50 gitu. Nah, 50 itu kan kita sel memorinya udah kita simpan kan, udah disimpan oleh sel memori, sehingga perlu ditambah. Ya. Nah, penambahannya itu memang terbaik sebetulnya setelah 28 hari. Pada waktu pertama kami yang pertama tuh 14 hari. Nah, namun setelah ada perubahan-perubahan yang terbaik setelah 28 hari. Namun jangan terlalu lama, Bu. Nggak masalah Ibu ketinggalan, tapi vaksinnya tetap harus Ibu berikan. Jadi kalau tadi baru 50, tentu kita menunggu 50 lagi kan. 50 setelah 100 akan terjadi kekebalan. Jadi tidak masalah. Ibu Farida, Ibu hari Kamis mau vaksin 2 hari lagi. Ibu sakit giginya itu kenapa harus tiap hari Ibu menggunakan obat-obatan? Analgetiknya diminum dan antibiotiknya diminum ya Bu ya. Ketika nanti Ibu masih sakit kepala ya memang vaksin harus ditunda. Tapi kalau tidak ada gejala ya tidak masalah, Ibu silakan vaksin di hari Kamis. Malamnya Ibu minum analgetik, kemudian antipiretiknya diminum, analgetiknya umpamanya Antalgin atau asam mefenamat ya Bu, Ibu minum, kemudian pagi sebelum waktu sahur Ibu minum. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah ketika Ibu ditensi, di tadi yang saya gambarkan di meja 2, Ibu ditensi, tensinya naik, nggak bisa. Itu yang dikhawatir. Tapi kalau tensinya nggak naik, nggak sakit kepala, nggak masalah. Jadi silahkan. Tadi kapan yang tepat? Oh, minum suplemen kapan saja Bu, boleh, nggak masalah. Mau malam ataupun mau pagi, nggak masalah. Pagi maksud saya di waktu sahur, nggak masalah. Yeah. Biasanya malam lebih bagus ya, karena setelah kita tidur, makan dan minum atau suplemen yang masuk ke dalam tubuh kita itu setelah 4 jam diabsorpsi, jadi diserap, masuklah ke pembuluh darah. Jadi berarti kan kita tidur hanya beberapa jam, kemudian bekerjalah vitamin-vitamin itu. Jadi kalau saya sih minumnya sebelum makan, Bu. Maksud saya di waktu setelah sahur kita mau tidur gitu. Namun tidak masalah kalau Ibu menggunakan suplementasi itu sebelum waktu sahur maksud saya. Oke. Itu Mbak Nia. Baik Bu Dokter. Jadi memang ini harus banyak jalan kaki ya kalau tensinya rendah ya. Ini terbukti karena saya waktu vaksin di Istora Senayan itu harus jalan cukup jauh. Maka pada saat mau divaksin kan ditensi dulu, itu tensinya betul-betul naik tinggi. Tapi begitu selesai divaksin langsung turun lagi. Boleh pertanyaan berikutnya tambahan lagi? Bagaimana dengan yang tidak bisa makan telur ya? Ya itu. Oke. Nah, kalau yang tidak bisa makan telur atau ikan, aduh sayang sekali ya Ibu ya. Ya apa boleh buat, mungkin tahu tempe juga itu protein Bu, tapi memang protein nabati ya. Pilih saja ikan. Biasanya yang menyebabkan alergi itu kalau ikannya tidak segar Bu. Karena ada satu zat yang kalau ikan itu dilamakan, artinya seperti ikan asin gitu ya, atau ikannya sudah berhari-hari, itu zatnya itulah yang mengakibatkan dia sebagai alergen. Dia yang akan mengakibatkan proses alergi itu. Gitu. Jadi Ibu mungkin boleh pilih ikan yang segar, nah itu yang Ibu makan. Nah, tadi kan saya berkutat dengan ikan ya, ikan. Jadi sebetulnya untuk dapat ikan segar di Indonesia banyak sekali. Ikan gabus. Jadi ketika saya riset 2 tahun yang lalu, saya dengan ahli ikan. Jadi ketemunya ahli ikan dari Kementerian Kelautan. Ada namanya Profesor Eko. Nah,
beliau itu mencari ikan mana sih sebetulnya yang bagus gitu. Ada 2 ikan dan di Indonesia itu banyak dan mudah didapatkan, ikan gabus. Nah, barangkali untuk yang asli Betawi kan ikan gabusnya dibuat sayur pucung gitu kan ya. Nah, itu bagus sekali. Nah, terutama untuk pasien-pasien dengan gagal ginjal itu bagus Bu, ikan banyak asam amino esensial yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita. Kemudian yang kedua, pempek kali ya Bu ya. pempek ya. Nggak ikan gabus buat pempek. Kemudian yang kedua ikan selar. Ikan selar itu orang nggak ada yang tahu, murah meriah, dan nggak ada orang mungkin jarang mengatakan bahwa itu ini ikannya bagus gitu kan. Yeah. Ikan selar itu tahu kan ya Bu Mbak Nia ya, ikan selar. Jadi ikan panjang ya. Dan yang itu panjang. Bagus biasanya kalau di pasar itu. Mohon di-share file materi boleh, insya Allah nanti saya share. Kemudian saya Siti Depok, saya utamakan apa yang baik untuk penderita kolesterol tinggi dan aman penderita asam lambung. Nah sekarang kolesterol tinggi mau jelas kolesterol. Di bawahnya sama tuh, Dok, di bawahnya mirip pertanyaannya, di bawahnya lagi itu bisa sekaligus saya artikan. Jadi kolesterolnya tinggi, jadi kita makannya serat aja. Mungkin kalau zaman dulu orang-orang kan sayur semua ditumis ya. Tetapi sesungguhnya kalau dibikin sayur asam yang memang sayur itu jauh lebih enak sebetulnya. Jadi nggak perlu tumis-tumisan gitu, nggak perlu pakai minyak. Jadi makan sayur, kemudian makan protein, ikan, kembali lagi kepada ikan. Sayurnya itu bikin sayur asam, kemudian ikannya dipepes. Nggak ada tuh minyak-minyak. Ya. Kemudian penderita asam lambung jangan makan cabai Bu, jangan makan yang asam-asam yang merangsang lambung. Jadi lambung kita itu kayak kalau kita begini kan tangan tuh, jadi bulat gitu. Setiap dindingnya itu ada sel-sel. Sel-selnya itu kalau ada yang merangsang, kopi, teh, cabai, kemudian asam itu langsung merangsang. Nah, rangsangan itu dia menghasilkan asam, zat asam. Nah, zat asam itulah yang kalau ada luka, biasanya orang gastritis itu luka di lambungnya, nah itu perih sekali dan sakit. Jadi jangan makan makanan yang merangsang yang tadi saya sampaikan. Gitu Mbak Nia. Oke, baik. Ini ada titipan pertanyaan dari ini ya. Katanya habis vaksin itu dia pusing. Terus ada juga yang tangannya juga dingin, tangannya dingin dan kesemutan. Terus ada juga yang pusing, Bu. Jadi pusing dia. Sebentar saya bacakan dulu. Setelah vaksin itu gatal-gatal dan pusing-pusing katanya. Ya, jadi mungkin reaksi vaksin, saya ulang kembali, memang ada reaksi lokal. Biasanya reaksi lokal itu panas dan gatal-gatal gitu ya, seperti orang alergi. Tapi nanti beberapa saat, insya Allah itu juga akan hilang. Kemudian reaksi sistemik seperti darahnya jadi tinggi gitu ya, kemudian pusing ya, kita beristirahat aja. Kalau memang ada gejala pusing ya minum obat pusing, nggak masalah. Ya, jadi minum aja paracetamol atau panadol. Nah, setelah beberapa saat kita istirahat. Ya, yang kebanyakan yang saya dengar itu setelah vaksinasi itu memang dia ngantuk, kemudian lapar, kepengen makan. Itu yang saya dengar yang banyak. Yeah, okay. Tapi kalau ada gejala seperti itu, yang penting tidak menjadi fatal, silahkan istirahat aja dulu. Yeah. Beberapa saat akan hilang, insya Allah. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Mulinah terkait ASI, Dok. Nah, ini karena ada dokter spesialis anak, jadi tanyanya ASI. Dok, saya mau tanya, mantu saya menyusui bayi 10 bulan, awal hari pertama sampai hari ke-12 aman. Bayi sehat, 2 hari ke sini baby menstruate, saya suruh mantu untuk tidak berpuasa.
tapi tetap berpuasa. Menurut saya yang mau tanyakan ada pengaruh enggak gitu ke air susunya gitu kalau berpuasa gitu. Sebaiknya lanjut puasa apa enggak gitu. Nah, jadi air susu itu tergantung dari nutrisi ibunya. Apa yang dimakan oleh ibunya, kemudian nanti di lambung turun ke bawah dikit, itu namanya duodenum usus, itu akan terserap. Terserap kemudian melalui darah masuklah ke dalam susu, di dalam ASI. Nah, itu dipengaruhi oleh kelenjar-kelenjar laktoferin dan lain-lain. Nah, jadi tergantung dari apa yang dimakan ibunya. Kalau ibu makannya nutrisinya baik, maka baiklah ASI-nya. Kalau ibunya makan dengan nutrisi yang tidak baik, maka tidak baik nutrisinya. Nah, di situ mungkin Islam mengatakan bahwa kalau yang dipertimbangkan tumbuh kembangnya tidak baik, maka boleh tidak puasa. Begitu saya pikir. Nah, apalagi saat ini ya memang ada keluhan ya, mungkin 1, 2, 3 hari lah, setelah itu boleh dicoba puasa lagi, sayang ya, untuk tidak berpuasa kalau saya seperti itu. Iya. Kemudian ini ada lagi dari jadi dok saya mau divaksin tapi belum dapat giliran Kabupaten Bogor, belum ada info vaksin, ya itu ini info vaksin nih. Terus mengenai karena punya riwayat mah apakah boleh divaksin? Gitu. Oke, kalau riwayat mah enggak masalah, vaksin aja karena memang tidak ada kontraindikasi gastritis atau penyakit mah untuk tidak divaksin. Untuk divaksin enggak ada kontraindikasi. Nah, begini Bu, kalau untuk kesempatan vaksinasi, alhamdulillah mungkin di DKI itu ada klausul mengatakan tokoh agama, aktivis keagamaan itu boleh mendapatkan vaksin walaupun tidak lansia. Ada Bu kata-kata di situ. Sehingga ketika ibu-ibu muslimat mau minta divaksin, klausul itulah yang saya buatkan untuk memberikan vaksin pada ibu-ibu muslimat gitu. Jadi cuman saya tidak tahu di Bogor apakah ada SK kepada puskesmas yang sama, karena itu tidak sama di seluruh Indonesia setahu saya. Jadi di DKI sudah ada ketetapan dari gubernur membolehkan, sehingga ketika ada aktivis muslimat, fatayat, Aisyah untuk mendapatkan vaksin itu ya kita bolehkan. MUI karena kan aktivis agama. Nah, jadi mungkin disarankan saja. Jadi sebetulnya begini, Ibu, pendekatan dengan puskesmas. Sekarang vaksin yang ada itu, satu file itu untuk 10 orang. Nah, jadi kalau seandainya ada cuma 4 orang, kan masih sisa 6 orang. Kan kalau seandainya itu dibuang kan sayang. Nah, jadi mungkin lebih baik digunakan. Kan tujuan kita adalah untuk herd immunity, kan tadi imunitas untuk semua orang yang ada di Indonesia. Jadi mungkin memang perlu pemikiran kepada advokasi kepada orang-orang Bogor nih, penegak pemegang kebijakan. Ya. Gitu. Iya, Bu Siti Mariam dari Bogor sudah cukup ya, ini dapat jawabannya dari Bu Dr. Inet. Bu Dokter, sepertinya pertanyaan-pertanyaan sudah semuanya terjawab dengan cantik dan manis juga cerdas. Dan kebetulan sekali juga waktunya pas selesai, pas ini karena 12.20 juga pas sekali kami dari pasien saya juga nunggu. Kegiatannya sudah berjubel ini Bu Inet ya.
Bu Dokter Wanedra, spesialis anak yang kami hormati. Sekali lagi kami atas nama Khidmat Muslimat NU Pusat mengucapkan terima kasih atas materi yang diberikan. Semoga karir Ibu nanti semakin cemerlang, sehat selalu. Amin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Always miss you, Bu Inet ya. Miss you. Terima kasih Dokter Inet. Terima kasih. Bu Nyai. Sama-sama. Jazakumullah. Bu Nyai ya. Baik, Ibu Nyai. Bu Nyai Agil ada nggak ya? Nggak kelihatan ya Bu Nyai Agil. Biasanya rajin Bu Nyai Agil. Ada Bu Nyai Agil ada. Alhamdulillah. Oh, ada. Alhamdulillah. Baik. Saya lihat Bu Alina ada. Baik, Ibu Nyai Mahfuda dan juga Bu Nyai Agil serta peserta taklim virtual semuanya. Dengan demikian materi Dr. Wanedra sudah selesai disampaikan. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga selalu sehat sehingga bisa menjalankan amaliyah Ramadan dengan khusyuk. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.